Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Imam Wahyudin dengan NIM 2415754038 dengan mata kuliah Teknologi Digital dan Inovasi. Pertanyaan pertama, bagaimana tanggapan Anda terkait video pengeluaran duit Gen Z itu aneh? Oke. Setelah saya melihat video tersebut, saya merasa bahwa banyak poin yang disampaikan itu sangat relevan dan mencerminkan realitas yang saya hadapi sebagai Gen Z saat ini. Dalam video tersebut diungkapkan bahwa banyak dari kami menghabiskan uang untuk barang-barang mahal dan aktivitas yang mungkin tidak memberikan manfaat jangka panjang, seperti judi online dan langganan yang jarang digunakan kayak Netflix. Gen Z ini juga cenderung membeli barang-barang mahal meskipun kondisi keuangan yang tidak mendukung. Seringkali menggunakan metode pembayaran seperti pay later. Hal ini menunjukkan adanya pola pengeluaran yang impulsif dan terkadang itu tidak rasional. Pertanyaan yang kedua, apakah poin-poin yang disampaikan dalam video tersebut sangat tepat? Kalau tepat itu kenapa? Poin-poin dalam video tersebut itu menurut saya pribadi sangat tepat karena mencerminkan realitas yang Gen Z hadapi. Ada beberapa aspek penting yang diungkap dalam video tersebut. Aspek pertama adalah kecenderungan menggunakan pay later. Gen Z ini memilih untuk membeli barang mahal dengan opsi cicilan atau pay later tadi itu, yang dapat menyebabkan masalah keuangan di kemudian hari. Ini menunjukkan bahwa Gen Z ini mungkin tidak sepenuhnya memahami konsekuensi dari utang dari pay later tersebut. Aspek yang kedua adalah pengeluaran untuk hiburan dan gaya hidup. Gen Z itu seringkali menghabiskan uang untuk pengalaman seperti konser, langganan streaming atau film-film atau drakor dan barang-barang dari merek ternama. Ini bisa dipahami sebagai usaha untuk menunjukkan identitas dan status sosial di media sosial kayak upload di Instagram dan lain sebagainya. Aspek selanjutnya adalah keterlibatan dalam judi online. Nah, ini yang sangat parah menurut saya. Statistik menunjukkan bahwa sekitar 28% Indonesia atau remaja Indonesia terlibat dalam judi online. Ini adalah fenomena yang mengkhawatirkan karena dapat berakibat serius pada kesehatan finansial Gen Z atau remaja-remaja tersebut. Aspek yang terakhir adalah dampak psikologis, bahwa perilaku konsumsi ini tidak hanya dipengaruhi oleh keinginan untuk memiliki barang, tetapi juga oleh tekanan sosial dari psikologis. Banyak Gen Z itu merasa perlu untuk mengikuti tren agar diterima di lingkungan sosial. Contohnya, temannya beli HP baru, Gen Z tuh ingin mengikuti beli HP baru dan lain sebagainya. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap Anda ke depannya setelah melihat video tersebut? Sikap saya ke depannya setelah menonton video tersebut adalah saya merasa penting untuk lebih sadar akan pengelolaan keuangan, meningkatkan finansial agar saya dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam pengeluaran. Selain itu, saya perlu menyadari bahwa kebahagiaan dan keberhasilan tidak selalu diukur dari barang-barang mahal atau pengalaman glamor dan sebagainya. Mengadopsi sikap lebih kritis terhadap pengeluaran dan mengedepankan nilai-nilai seperti menabung dan investasi akan membantu saya mengembangkan atau membangun masa depan yang lebih stabil dan sejahtera. Yang terakhir, Gen Z kita ini generasi yang hidup di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Tapi gimana sih kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang kita dalam menghadapi ekonomi digital? Yang pertama, kekuatan Gen Z. Kekuatan kita atau Gen Z itu akrab banget sama teknologi.
dari kecil itu udah biasa memakai gadget, jadi nggak heran kalau kita ini cepat banget adaptasi sama hal-hal baru di dunia digital. Selain itu, kita tuh dikenal sebagai kreatif dan inovatif. Banyak banget ide-ide segar yang muncul, apalagi kalau soal bikin konten di Instagram atau TikTok dan lain sebagainya. Dan yang gak kalah penting, kita itu jago multitasking. Contohnya kita lagi yang satu ngechat sambil ngerjain tugas di laptop gitu. Kita itu multitasking lah. Oke, yang kedua, kelemahan Gen Z. Tapi kita juga punya kelemahan nih. Misalnya karena masih muda, kita tuh kurang pengalaman dalam bisnis atau dunia kerja. Jadi kadang suka salah untuk mengambil keputusan. Terus pengelolaan keuangan juga masih lemah. Banyak nih yang hobinya belanja atau malah pakai pay later tanpa mikirin dampak ke depannya. Kadang-kadang kita juga terlalu fokus sama tren, jadi apapun yang viral langsung kita ikutin, padahal kan gak semua tuh yang viral tuh harus kita ikutin. Oke, yang ketiga itu ancaman untuk Gen Z. Ancaman terbesar buat kita, persaingan di dunia digital itu kan ketat banget, jadi semua orang punya akses yang sama untuk berinovasi, jadi kita tuh harus siap untuk bersaing. Selain itu, ekonomi global juga nggak selalu stabil. Bila terjadi krisis ekonomi tiba-tiba, kan kita nggak tahu. Jadi kita tuh harus siap. Dan yang sering diabaikan, keamanan cyber. Oke, kita tuh aktif banget bersosial media online. Tapi kita tuh jangan lupa dengan ancaman kayak peretasan dan lain sebagainya. Oke, yang keempat adalah peluang. Tapi tenang aja, kita tuh peluang besar, peluang ekonomi digital itu lagi berkembang pesat. Banyak banget karir baru di bidang e-commerce, digital marketing, dan teknologi lainnya. Bahkan buat yang punya jiwa wirausaha, kita tuh bisa memulai bisnis dengan modal yang lebih kecil, karena sekarang tuh ada platform online dan lain sebagainya. Dan yang penting itu sekarang informasi tentang literasi keuangan itu mudah diakses. Jadi kita bisa belajar investasi dan atur keuangan dengan yang lebih baik. Di YouTube sekarang tuh udah banyak banget. Oke, jadi meski kita punya kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang, yang penting adalah gimana kita bisa memanfaatkan buat sukses di era ekonomi digital ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.